Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 24 ayat 13-35 dengan tema Pergi berduka, pulang bersuka. Pergi berduka, pulang bersuka. Dan untuk mengulik bahan Alkitab tersebut telah hadir di studio Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Pendeta Santi dan para sahabat. Terima kasih atas kesediaan Bapak Pendeta boleh hadir di studio mengulik Injil Lukas pasal 24 ayat 13-35. Bapak Pendeta Nathanael Setiadi saat ini melayani sebagai pendeta jemaat dengan basis pelayanan di GKI Kayu Putih dan juga sebagai sekretaris 2 BPMSW GKI Sinwil Jawa Barat. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini sebagai sarana bagi kita mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai saja Ngulik Alkitab pada episode kali ini, dan Bapak Pendeta silahkan boleh membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh kembali berjumpa dalam siaran YKB Ngulik Alkitab. Kami rindu bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan yang dinyatakan kepada umat di masa lalu juga dapat menemukan relevansinya bagi kami umat-Mu di masa kini. Pakailah hamba-Mu dan juga Pendeta Santi agar melalui apa yang kami percakapkan, ada banyak hal yang boleh menjadi pembelajaran bagi para sahabat YKB, dan kami juga boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami serahkan berlangsungnya acara pada saat ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sahabat boleh membaca Alkitab dari Alkitab yang sudah disiapkan dari rumah masing-masing. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sahabat, silahkan boleh juga mengirimkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Baiklah, saya mau mulai dengan bacaan kita yang lumayan cukup panjang. Iya. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Bacaan kita dari Injil Lukas tadi bicara tentang dua orang dari murid Yesus yang dikatakan pada hari itu juga pergi ke sebuah kampung. Pada hari itu juga pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dikatakan pada hari itu juga. Kira-kira kapan peristiwa setting itu terjadi, Pak Pendeta? Iya, baik, terima kasih. Nah, para sahabat YKB, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang tadi telah kita baca bersama merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya. Di mana pada perikop sebelumnya dikisahkan pada hari pertama minggu itu, yakni ketika sejumlah perempuan datang ke kubur Yesus. Nah, pada hari pertama minggu dalam tradisi Yahudi jatuh pada hari Minggu. Jadi sesungguhnya hari Minggu bisa dikatakan adalah awal pekan, walaupun kita lebih banyak mengenalnya sebagai akhir pekan, begitu ya. Nah, saya mundur sejenak ke belakang pada peristiwa penciptaan. Dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa Allah menciptakan langit dan bumi berserta segala isinya 6 hari lamanya, dan pada hari ketujuh, hari Sabtu atau hari Sabat, Allah beristirahat. Maka setelah hari Sabtu muncul hari Minggu, hari pertama minggu itu. Jadi setting waktu cerita kita adalah pada hari Minggu ya, hari Minggu, hari yang sama dengan dengan perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus. Nah, pada hari Minggu itu juga dikisahkan dalam perikop sebelumnya, selain perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, Simon Petrus pun yang nanti muncul pada bagian akhir kisah kita, dikatakan segera menyusul ke kubur Yesus dan ternyata betul menjumpai kubur telah kosong. Nah, dalam setting waktu hari Minggu pagi itulah dan juga peristiwa di mana para murid dan perempuan-perempuan menjumpai kubur yang kosong, kedua murid tadi dikatakan pergi ke Emmaus. Jadi settingnya seperti itu ya Bapak Pendeta? Ya. Ya. Dalam Alkitab, tadi juga Pak Pendeta mengatakan bahwa yang pergi ke Emmaus itu adalah 2 orang murid. Apakah 2 orang murid itu bagian dari ke-12 murid Yesus? Ya. Baik, para sahabat, memang kita lebih terbiasa mengenal 12 murid Yesus. Sehingga sepertinya kalau di luar itu jarang disebut murid, begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mencermati Injil Lukas sebagai contoh, karena memang kita sedang berfokus pada Injil Lukas, dalam Injil Lukas pasal 10 ayat pertama hingga 12, di sana dikisahkan tentang pengutusan Yesus kepada 70 murid. Sementara pada pasal sebelumnya, pasal 9 ayat pertama hingga 6, ada pengutusan yang serupa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada 12 murid. Jadi sampai di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada kelompok 70 murid, tapi juga ada kelompok 12 murid yang lebih kita kenal. Nah, secara khusus kelompok 12 murid ini oleh Injil Lukas disebut para murid itu adalah rasul. Ya, saya akan bacakan misalkan dalam Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang,
ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi para murid itu tampaknya banyak. Nah, dari murid-murid yang banyak itu dipilihlah 12 orang yang disebut dengan rasul. Ya, jadi kita sampai di sini kita bisa melihat, oh ya ternyata yang menjadi murid Yesus ada banyak sesungguhnya. Ya, setidaknya ada kelompok 70, ada kelompok 12 yang disebut rasul. Nah, selain kedua kelompok ini, ternyata ada juga orang-orang yang mengikuti Yesus dalam perjalanan pekabaran Injil Yesus, dan sesungguhnya mereka pun juga layak untuk disebutkan dengan label murid karena ikut mendengar, ikut terlibat dalam pelayanan Yesus. Siapa mereka? Yaitu para perempuan. Sebagai contoh dalam Lukas pasal 8 ayat pertama sampai yang ketiga dikatakan dengan sangat menarik oleh Injil Lukas. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi para perempuan yang disebutkan tadi tidak hanya mengikuti Yesus, mendengarkan pengajarannya, laksana para murid, tapi juga bahkan mereka melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Dan tentunya para perempuan ini pun juga sesungguhnya layak untuk disebutkan juga para murid. Nah, kembali pada teks bacaan ngulik Alkitab kita, apakah 2 orang murid yang pergi ke Emmaus ini bagian dari kelompok 70 atau bukan? Kita memang tidak punya informasi yang pasti. Yang jelas adalah 2 orang tadi bagian dari murid Yesus. Dan Alkitab yang tadi kita baca memberikan bocoran bahwa salah satu dari 2 murid itu bernama Kleopas. Ya. Selanjutnya dalam bacaan kita dikisahkan bahwa mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kira-kira apa yang mereka percakapkan di sana? Baik. Nah, para sahabat, kita memang tidak tahu persis apa yang sesungguhnya sedang dipercakapkan oleh kedua murid ini. Tapi kalau kita melihat kronologi cerita Alkitab, bagaimana Yesus sebelumnya ditangkap, mati, disalib, lalu pada hari Minggu mayatnya hilang, dan juga percakapan kemudian dari 2 orang murid itu, kita bisa menganalisis apa saja yang kira-kira mereka percakapkan. Yang pertama adalah Alkitab memberitahukan kepada kita, kedua orang ini bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, yang telah terjadi inilah yang kita akan coba eksplorasi. Pertama, dalam kehidupan bangsa Yahudi, mereka punya satu pengharapan bahwa kelak akan hadir sosok Mesias dari dinasti atau keturunan Daud yang akan menolong mereka keluar dari penindasan. Kita biasa mengenal pengharapan ini dengan istilah pengharapan mesianis. Sang Mesias akan datang. Nah, yang kedua, ketika Yesus berkarya, orang banyak mulai meyakini bahwa Yesus ini tampaknya adalah Mesias yang dinantikan itu, yang ditunggu-tunggu itu. Apalagi dalam satu percakapan, Petrus, salah seorang murid yang cukup dekat dengan Yesus, ketika ditanya oleh Yesus, menurut engkau siapakah aku ini? Petrus mengatakan, Mesias dari Allah. Dalam Lukas 9 ayat 20. Nah, itu berarti bahwa kedua murid ini pun juga mulai menghayati, mulai menyadari, mulai meyakini bahwa Yesus itulah Mesias yang dinantikan, Mesias yang dari Allah. Tapi Yesus sang Mesias ternyata ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati, bahkan disalib. Ini menjadi bagian yang mereka percakapkan. Loh, bagaimana dengan kita? Mesias kita ditangkap, mati bahkan. Bagaimana dengan pengharapan mesianis yang kita miliki? Siapa nanti yang akan melepaskan kita? Dan yang keempat, mereka tampaknya juga mempercakapkan tentang peristiwa di minggu pagi itu, di mana para perempuan menjumpai kubur yang kosong.
Ini menjadi sebuah bagian yang tampaknya ikut dipercakapkan oleh kedua murid tadi. Jadi mereka berusaha mau mencerna begitu ya? Mencerna apa sih yang sesungguhnya terjadi begitu. Dan itu sungguh-sungguh menggelisahkan mereka. Betul, menggelisahkan. Baik, Pak Pendeta. Kita akan lanjut di segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami, sahabat, dalam program Ngulik Alkitab. Kita pada saat ini mengulik Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dengan tema Pergi berduka pulang bersuka. Pergi berduka pulang bersuka bersama dengan narasumber Pendeta Nathanael Setiadi. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat boleh bertanya ataupun juga menyampaikan respon di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan ya. Di segmen yang pertama Pak Pendeta Adi telah menjelaskan bahwa setting peristiwa dalam bacaan kita adalah pada hari Minggu. Dan kedua murid yang pergi ke Emmaus ini adalah juga bagian dari murid Yesus. Mereka mempercakapkan tentang berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini. Dan ternyata di tengah-tengah perjalanan itu Yesus hadir. Namun kedua murid itu tidak mengenali Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bagaimana ini dijelaskan, Pak Pendeta? Ya, baik. Terima kasih, Pendeta Santi. Nah, para sahabat YKB, keterangan Alkitab yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid ini merupakan sebuah ungkapan untuk menjelaskan ada satu peristiwa di baliknya. Nah, kita dapat lebih memahami arti ungkapan sesuatu yang menghalangi mata mereka dari keterangan Alkitab bagian berikutnya. Yaitu ketika Yesus bertanya, apa sih yang kalian percakapkan dalam perjalanan? Dikatakan bahwa kedua murid yang sedang berjalan itu lantas berhenti dengan muka muram. Ya. Nah, muka muram menunjuk pada kesedihan karena sosok guru, Tuhan, dan juga sahabat mereka, Yesus, ternyata telah mati di kayu salib, dan sekaligus jenazahnya telah tiada. Nah, pada bagian ini saya mengingat situasi beberapa keluarga anggota jemaat, di mana pada masa pandemi di awal 2020 bahkan sampai 2022, ketika ada anggota keluarga yang terpapar, lalu kemudian meninggal dunia, bukankah pada tahun pertama pandemi di Indonesia, mereka harus segera dimakamkan hari itu juga? Dan beberapa gereja karena masih terkejut dengan situasi pandemi, lantas belum bersedia melayani kebaktian pemakaman di pemakaman yang dikhususkan bagi jenazah pasien COVID. Sehingga jenazah itu dimakamkan begitu saja dengan protokol khusus tanpa adanya upaya untuk memberikan penghiburan kepada keluarga yang tengah berduka. Nah, bukankah ada semacam kemiripan antara kedukaan yang dialami oleh keluarga yang anggotanya meninggal karena COVID dengan situasi Yesus dan para murid?
Bukankah dalam catatan Injil dikisahkan ketika Yesus wafat di kayu salib, maka jenazahnya pun juga harus segera diturunkan. Bahkan harus segera dimakamkan karena hari sudah menjelang hari Sabat. Orang Yahudi tidak boleh lagi bekerja, sehingga jenazah itu betul-betul harus disemayamkan tanpa ada semacam ruang kesempatan Ekspresi yang bagi cukup mereka untuk berduka, Ya, untuk ya. menangis, untuk bersedih. Ya. Nah, itulah sebabnya kesedihan dari kedua murid ini tampaknya berkepanjangan ya, karena mereka tidak cukup punya ruang untuk berpisah, untuk memakamkan dengan layak. Nah, belum lagi mereka menjadi bingung. Jadi pertama adalah kesedihan karena kedukaan itu sepertinya sesuatu yang terputus begitu momennya. Tapi yang kedua, mereka berjalan di tengah-tengah kebingungan karena ada informasi bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada. Dan yang ketiga adalah yang membuat mereka juga menjadi muram, mereka membayangkan bagaimana mereka ke depan. Ketika apa yang sebelum ini mereka harapkan, Yesus Sang Mesias dapat menjadi pelepas orang Israel, kini nggak ada lagi. Lantas Mesias yang mana yang harus mereka nantikan? Siapa yang harus Siapa kita lagi harapkan? yang harus diharapkan? Itu yang membuat kesedihan, kebingungan, kekhawatiran akan masa depan berkelin dan menjadi satu. Wajah mereka muram, dan itulah yang kemudian membuat mereka tidak mengenali sosok yang sedang berjalan bersama mereka ini. Karena Yesus bertanya tentang apa yang sedang mereka percakapkan. Lantas Kleopas memberi penjelasan tentang apa yang terjadi dengan Yesus. Dan dituliskan di sana yang diakui sebagai nabi yang berkuasa. Iya. Terungkaplah sisi kesedihan kedua murid itu. Iya. Karena itu menjadi menarik untuk dicermati. Mengapa Yesus tidak langsung saja menyatakan diri bahwa saya, katanya, dirinya lah yang sudah bangkit itu begitu. Iya. Mengapa seolah-olah Yesus membiarkan kedua murid itu menceritakan ya kesedihannya? Seolah-olah membiarkan kesedihan itu berlangsung lama. Tidak langsung sudah saya begitu. Iya. Baik, betul, menarik. Apa yang Yesus lakukan dalam perjalanan ke Emmaus ini menurut saya menarik untuk digali lebih lanjut, karena tampaknya Yesus pada bagian ini sedang melakukan langkah pastoral kepada kedua murid tadi. Kita tadi sudah membahas bagaimana kedua murid yang sedang pergi ke Emmaus ini sedang mengalami aneka macam perasaan, berduka, iya, bingung, iya, khawatir akan masa depan, iya. Dan kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang betul-betul perlu dipulihkan. Dan kalau Yesus langsung begitu saja menyatakan bahwa akulah Yesus yang bangkit itu, tampaknya kedua murid ini belum cukup memiliki transformasi batin dari kesedihan menjadi satu situasi yang berbeda sama sekali. Itu sebabnya Yesus hadir untuk memberi tempat kepada kedua murid mengungkapkan perasaan dukanya. Karena sekali lagi tidak cukup waktu untuk mereka berduka. Yesus dimakamkan begitu terburu-buru dan ruang duka itu belum cukup terekspresi oleh para murid, termasuk kedua murid ini. Nah, dengan menceritakan kembali pengalaman kesedihan mereka, dengan mengungkapkan betapa mereka kehilangan Yesus, maka disitulah ada semacam langkah penyembuhan bagi kedua murid ini. Dan inilah yang disebut dengan langkah pastoral. Yesus hadir menjadi pendengar yang baik. Dan bukankah pengalaman kita pun juga menunjukkan bahwa ketika kita sedang bergumul akan sesuatu, lalu ada seseorang yang hadir untuk mendengarkan, seusai kita menceritakan pergumulan kita, ada semacam kelegaan yang kita miliki. Dan ini hal yang biasa dalam sebuah konseling pastoral. Nah, Yesus tampak hadir menemani sebagai sahabat, sekaligus juga membimbing kedua murid itu untuk mengalami transformasi dari satu kondisi keputusasaan menjadi suatu kondisi yang penuh pengharapan kembali. Dan menarik, dari perspektif pastoral, perjalanan ke Emmaus ini sesungguhnya dapat membantu seseorang yang sedang mengalami malam gelap, situasi yang tragis, situasi yang penuh kekelaman, situasi yang penuh depresi bahkan.
Dan ketika ia mampu mengungkapkan kesedihannya, ketakutannya, dan sebagainya, dan ada orang yang mendengarkan, ada semacam kelegaan yang bisa dirasakan. Dan itulah yang tampaknya sedang dipraktekkan oleh Yesus. Dan teknik ini bukan tidak mungkin juga dipakai juga oleh gereja-gereja dalam melakukan konseling pastoral ya. Tindakan pastoral ya. Saat kedua murid itu menceritakan kesedihan ya, Yesus memberikan ruang begitu ya bagi mereka untuk menceritakan kesedihan mereka. Kita dapat melihat juga bahwa ada harapan yang nggak kesampaian, harapan yang tidak sesuai kenyataan yang dialami mereka. Seberapa penting kita mencermati tentang pengharapan ini? Iya, baik, betul. Para sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa setiap orang tanpa terkecuali harus punya yang namanya harapan. Kenapa? Sebab yang namanya harapan sesungguhnya adalah sesuatu yang membuat kita merasa lebih hidup. Karena ada sesuatu yang mau dicapai di depan, maka ada semangat yang mewarnai keseharian kita. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita punya semangat untuk menggapai harapan tadi. Ambil contoh, katakanlah seorang ibu yang tengah mengandung, dia punya harapan bersama suaminya untuk dapat melihat bayi itu dilahirkan dengan selamat. Nah, sekalipun si ibu ini harus mengandung bayi yang makin hari makin berat, selama 9 bulan bahkan pergi, naik tangga, ataupun juga berjalan, begitu berat kondisinya, tapi si ibu bukankah tetap punya semangat? Kenapa? Karena dia punya harapan, nanti ketika anak ini lahir, aku mau lihat wajahnya seperti siapa. Dan beban itu akan hilang dari dirinya. Ada harapan yang mau dicapai. Sehingga si ibu yang sedang hamil itu tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupannya. Atau contoh lain, katakanlah seseorang yang bekerja sebagai tenaga pemasaran. Ketika dia harus mencari klien, dia menghubungi telepon yang satu, ditolak. Menghubungi telepon yang kedua, ditolak juga. Kenapa dia tetap mau menghubungi klien atau calon nasabah? Bukankah karena dalam dirinya ada harapan bahwa dari sekian banyak yang ia hubungi, entah satu entah dua ada yang bisa diprospek lebih lanjut, bisa menjadi klien yang tetap pada kemudian hari. Jadi sampai di sini kita melihat bahwa harapan itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, karena harapan itulah yang membuat hidup ini terasa lebih hidup. Nah, itulah sebabnya Yesus dalam kisah perjalanan 2 murid ke Emmaus ini mau hadir mendampingi kedua murid tadi agar harapan yang semula sirna di antara kedua murid pada akhirnya bisa muncul kembali karena melihat Yesus yang bangkit ada bersama dengan mereka. Jadi tetap dijaga nyala harapan itu. Betul, harapan perlu tetap dijaga, dipelihara, dibiarkan menyala. Walaupun mungkin akan diperbaiki begitu ya, harapan yang mana yang semestinya dijaga oleh mereka. Betul, betul. Semula kedua murid memiliki harapan Mesias yang berjaya. Tapi kemudian ketika Yesus sang Mesias itu adalah Mesias yang menderita, dan kemudian ternyata dia bangkit, ada harapan yang baru pada kedua murid bahwa Mesias dalam diri Yesus betul bukan Mesias yang berjaya, tapi dia Mesias yang berkuasa atas hidup dan mati kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dengan tema pergi berduka, pulang bersuka. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dengan tema pergi berduka, pulang bersuka bersama dengan Pendeta Nathanael Setiadi. Mari sahabat boleh berkirim tanggapan ataupun juga pertanyaan berkaitan dengan teks yang saat ini kita ulik juga tema. Pak Pendeta, kita tiba di segmen ketiga, segmen terakhir ya. Setelah kedua murid itu menceritakan kesedihannya, Yesus tampak menegur ya, bahkan mungkin seperti memarahi mereka. Apakah yang dilakukan atau metode yang dilakukan Yesus ini merupakan teknik pastoral untuk membuka mata mereka? Kalau sebelumnya kan seperti ada yang menyelubungi mata mereka. Lalu kemudian supaya ini beranjak pada dari yang terselubung lalu kemudian menjadi terbuka. Apakah seperti itu kira-kira Pak Pendeta? Iya, baik. Terima kasih Pendeta Santi. Jadi Yesus ketika mendengarkan cerita kedua murid ini, Yesus betul-betul menangkap kesedihan yang muncul dalam diri kedua murid ini. Dan bahkan kedua murid itu bukan hanya sedih, tapi juga mereka bingung terkait dengan berita bahwa kubur Yesus kosong begitu ya. Nah, karena itu Yesus sepertinya sedang memarahi kedua murid tadi dengan mengatakan, hai kalian orang bodoh begitu dan ya, lambannya. Dan lambannya hatimu. Yesus ingin menggugah mereka bahwa sesungguhnya kan apa yang sedang terjadi ini sudah pernah diceritakan, sudah pernah dijelaskan juga oleh kitab suci, oleh berita para nabi begitu. Nah, lantas Yesus kemudian memanfaatkan situasi itu untuk menjelaskan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci, bahwa sesungguhnya anak manusia itu akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sesuatu yang sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh kitab suci, tapi Yesus pun juga bukankah selama ia hidup berkali-kali menjelaskan kepada para murid bahwa anak manusia itu akan mati tapi dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajar kedua murid tadi berbekal firman Tuhan, sehingga dari uraian yang dijelaskan oleh Yesus, kedua murid tadi seperti, oh iya ya, mereka seperti terhubung kembali dengan pesan firman Tuhan. Mereka seperti terhubung kembali dengan kata-kata Yesus sendiri di masa lalu begitu. Teringat kembali. Dan ketika Yesus bertingkah laku ingin berpisah dari kedua murid karena sedang merasakan semacam euforia, mengingat kembali kata-kata Yesus dan juga tercelikkan pengertian mereka tentang kitab suci selama ini, mereka mencegah Yesus dan ayo tinggallah bersama kami, mengajak, karena para murid sepertinya ada sesuatu yang masih ingin diketahui lebih lanjut. Perlu diterangi lagi. Betul. Agar mereka makin terbuka. Mata mereka. Ya. Ketika Yesus melakukan tindakan yang seolah-olah ingin meninggalkan mereka ya, lalu mereka meminta agar Yesus itu tidak. Ya. Kedua murid mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka. Bukankah itu juga yang sebenarnya dikehendaki oleh Yesus? Sebab Yesus juga sebetulnya belum selesai. Jadi kayak pergi dulu mau lihat ini bagaimana. Ternyata betul. Dan ternyata itu bersambut dengan keinginan Yesus juga. Betul.
Karena kalau tadi kita perhatikan berita Alkitab, dikatakan pada ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya, jadi sepertinya Yesus mau berpisah, tapi para murid mencegah, ayo tinggal bersama kami. Nah, kesempatan itu disambut oleh Yesus, karena memang betul masih ada yang belum selesai. Ya. Para murid sepertinya baru tercerahkan oleh kitab suci, namun para murid belum mengenali siapa yang berkata-kata dengan mereka. Lantas Yesus mau singgah, mampir ke rumah tempat mereka singgah. Nah, yang menarik berikutnya adalah posisi Yesus saat itu adalah tamu sesungguhnya. Tapi Yesus justru melakukan sesuatu yang lazimnya dilakukan oleh seorang tuan rumah. Dia mengambil roti, mengucap syukur atas roti itu, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid. Dan Alkitab mengatakan bahwa sesudah Yesus bertindak demikian, kedua murid tadi menyadari, ini kan sesuatu yang lazim dikerjakan oleh Yesus, tapi Yesus ternyata sudah hilang, tidak lagi bersama dengan mereka. Dan segera sesudah Yesus menghilang itu, para murid tadi, mereka tidak berlama-lama di rumah Emmaus itu, mereka segera pulang ke Yerusalem. Kedua murid itu segera kembali ke Yerusalem, menjumpai murid Yesus lainnya, 11 murid Yesus lainnya di sana. Dan mereka menceritakan apa yang telah dialami dalam perjalanan dan apa yang membuat mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Tampak ada perubahan suasana batin ya. Pikiran mereka begitu, batin mereka dalam diri para murid ini. Bagaimana respon Pak Pendeta? Iya, betul. Para sahabat YKB, jadi tadi telah diuraikan bahwa kedua murid ini pergi ke Emmaus dalam kondisi batin yang bersedih, mereka bingung, mereka khawatir akan masa depan. Tapi ketika mereka dicelikan mata batin mereka tentang kitab suci, bahwa apa yang sedang terjadi ini sesungguhnya bukanlah hal yang baru, karena sudah pernah diberitakan oleh para nabi dahulu. Bahkan Yesus pun juga sudah pernah mengingatkan tentang anak manusia akan mati itu. Lalu kemudian mereka melihat langsung bahwa ternyata Yesuslah yang selama ini mendampingi mereka dalam perjalanan dan juga yang telah memecah-mecahkan roti. Sehingga mata mereka terbuka bahwa sesungguhnya Yesus bangkit seperti yang dikatakan oleh para nabi. Nah, berita sukacita inilah yang kemudian mereka bawa ketika mereka pulang ke Yerusalem. Nah, belum lagi di Yerusalem ketika mereka berjumpa dengan para murid yang lain, dikatakan bahwa Simon telah melihat kubur yang kosong. Yesus yang mati itu tidak ada. Dan itulah yang membuat mereka semakin yakin bahwa ya memang betul kuburnya kosong, karena kami telah melihat Yesus yang bangkit. Ada semacam berita yang dua data, dua fakta yang seperti terhubung, semakin lengkap. Betul saja kuburnya kosong karena Yesus sudah bangkit kok, begitu ya. Dan jadi itu menjadi yang sumber sebelumnya sukacita. itu terputus begitu ya. Betul. Apa hubungannya ini dengan ini? Lalu kemudian karena perjumpaan mereka, lalu apa hal-hal yang sebelumnya buat mereka itu mereka tidak mengerti, kurang jelas, kurang gitu ya. jelas terputus, lalu kemudian kembali. Ibarat puzzle, ada kepingan yang hilang menjadi utuh kembali kepingannya. Iya, begitu. Pertanyaan selanjutnya, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab di segmen ini. Berkaitan dengan tema kita juga pergi berduka, pulang bersuka. Apa hal poin yang sekiranya dapat Pak Pendeta tekankan untuk diperhatikan oleh para pemirsa ngulik Alkitab sekarang ini? Baik. Nah, para sahabat YKB, dari kisah dua orang murid yang pergi ke Emmaus, kita bisa belajar tentang pentingnya persekutuan. Kedua murid tadi bisa dikatakan mereka meninggalkan persekutuan karena mereka mengalami kesedihan. Mereka tenggelam dalam keputusasaan. Dan pada akhirnya mereka kembali ke Yerusalem, berkumpul dengan para murid, artinya kembali pada persekutuan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka butuh komunitas untuk saling menopang, saling menguatkan, terutama di tengah-tengah kesedihan. Jadi penting sekali setiap kita tanpa terkecuali memiliki
persekutuan. Dan bukankah memang itulah naturnya manusia, bahwa kita adalah makhluk sosial, kita perlu bersama-sama orang lain. Dan di saat kita sedih, persekutuan itulah yang sesungguhnya mampu menguatkan, menopang kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, para sahabat, kita melihat sosok dua murid ini adalah sosok yang banyak mendengar firman Tuhan dari pengajaran Yesus, ataupun juga mungkin yang pernah mereka dengar dari para guru Yahudi yang lainnya. Tetapi ternyata ketika mereka menghadapi suatu peristiwa yang besar, mereka terguncang. Padahal apa yang sedang mereka alami itu sudah pernah disaksikan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Nah, di sini berarti kita diminta, dipanggil untuk tidak cukup kita hanya mendengar firman, tidak cukup kita hanya membaca Alkitab, tapi yang juga perlu adalah memahami firman dengan benar. Pahami firman dengan benar. Memahami firman dengan benar, karena ketika Yesus menjelaskan lebih lanjut kepada dua murid ini tentang firman Tuhan, mereka seperti tercerahkan bahwa, oh iya ya, apa yang kami alami ini kan sesungguhnya sudah dinubuatkan di masa lalu. Nah, tentu kegiatan atau program Alkitab seperti yang kita sedang jalan ini sebuah hal yang baik, agar kita, umat Tuhan, tidak sekedar tahu isi Alkitab, tapi juga kita paham apa yang dimaksudkan oleh kisah-kisah dalam Alkitab. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di tengah-tengah kesedihan para murid, kita melihat Yesus yang hadir, menjadi kawan seperjalanan kedua murid tadi. Bahkan dalam kisah Alkitab, Yesus tidak terburu-buru menampakkan diri atau menyatakan siapa dirinya. Tadi kita sudah membahas ada semacam langkah pastoral yang Yesus ingin lakukan kepada kedua murid tadi. Nah, bukankah ini menjadi semacam peneguhan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tetap hadir menyertai kita. Sebagaimana Yesus hadir menjumpai, mendampingi dua murid yang sedang sedih, bukankah Allah pun juga hadir menyertai kita dalam setiap suka duka kehidupan kita? Allah adalah Allah yang beserta kita, Immanuel, dalam rohnya yang kudus. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kita juga diingatkan ketika kedua murid tadi mengatakan kepada tamunya, tinggallah bersama kami, maka menjadi penting untuk kita juga melibatkan, mengundang Yesus yang hadir itu untuk betul-betul terlibat dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tahu Yesus selalu hadir, tapi kita perlu mengundang. Betul. Ibarat kata begini, Yesus dan para murid seringkali naik perahu ya, untuk menyeberang ke sebuah tempat guna melanjutkan misinya. Nah, di perahu atau kapal itu kan bukankah Yesus hadir? Ya. Dan sebuah kapal, sebuah perahu tentu ada banyak tempat. Dan Yesus suka tidur di buritan. Nah, artinya ketika Yesus hadir di perahu tersebut, belum tentu para murid itu melibatkan Yesus dalam keseharian mereka. Nah, sama juga dengan kita, bukan? Yesus kita yakini hadir bersama kita, tapi karena kita sibuk dengan urusan sendiri, kita berpikir dengan apa yang menjadi pertimbangan manusiawi kita lupa untuk melibatkan Yesus yang sesungguhnya hadir beserta kita. Nah, kisah dua orang murid ke Emmaus memberikan catatan yang penting bahwa kehadiran Yesus adalah hal yang pasti, tapi melibatkan Yesus adalah kerelaan hati kita dan ketaatan kita, serta kesungguhan kita untuk mau melibatkan dia terlibat, melibatkan dia berkarya bersama-sama dengan kita sebagai murid-muridnya. Dalam ulikan bacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dengan tema pergi berduka, pulang bersuka, kita diajak untuk jangan pernah meninggalkan persekutuan. Iya, betul. Kadang-kadang kita mau sendiri tapi jangan terus-terus. Karena kita membutuhkan topangan ya. Topangan, betul. Persekutuan yang menghayati, mengimani nilai yang sama begitu. Betul. Ya. Dan pahami firman dengan benar. Iya. Bukan sekedar dengar, begitu nanti mendapatkan peristiwa apa lalu kemudian cepat guncang. Cepat guncang, bingung. Bingung gitu ya. Dan yakinlah Yesus selalu hadir, tapi jangan lupa bahwa kita juga menyadari ia harus terlibat. Harus terlibat. Ada upaya sengaja dari kita untuk melibatkan sadar dia. Begitu ya, untuk terlibat dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Sahabat, ketika
program ini boleh memberkati para sahabat, maka kiranya para sahabat juga boleh membagikan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga sebanyak mungkin orang juga boleh diberkati melalui tayangan ini. Sekiranya di antara para sahabat saat ini ada yang mengalami kesedihan, kegundahan, kegalauan, kecemasan, dan sebagainya, kiranya melalui firman, melalui bacaan Alkitab, melalui kisah perjalanan murid-murid ke Emmaus, ini kiranya juga boleh memberkati, menguatkan, memberikan kelegaan. Dan sahabat juga boleh melakukan subscribe sehingga mendapatkan update konten-konten terbaru YKB GKI TV yang boleh juga meneguhkan dan menguatkan kehidupan para sahabat. Kita mengakhiri episode kali ini tayangan Ngulik Alkitab di dalam doa. Mari silahkan Pak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami juga usai merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Tuhan kami mendapati peneguhan bahwa Engkau yang bangkit senantiasa hadir mendampingi kami, menopang kami dalam berbagai situasi. Maka mampukanlah kami sebagai murid-murid-Mu di masa kini untuk sungguh merasakan kehadiran Tuhan, tapi juga mau melibatkan Tuhan dalam keseharian kami, sehingga kami membangun kehidupan persekutuan yang akrab dengan Tuhan yang sesungguhnya sangat mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan juga memberkati para pemirsa, sahabat YKB, agar mereka pun juga dapat bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka. Dan pakailah juga Bapa YKB GKI TV agar menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan kami juga boleh sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kami berserah dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus yang hidup. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.